Jumpa kembali bersama gua Bang Adi di sini. Dan di video kali ini gua akan ngerangkum sebuah film yang berjudul Labor Day. Film ini berkisah seorang tahanan kriminal yang melarikan diri dan numpang di rumah seorang janda, guys. Dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang janda bernama Adele. Setelah bercerai dengan suaminya, kini Adele cuma hidup berdua bersama putranya yang bernama Henry. Diketahui mereka bertahan hidup mengandalkan modal sisa dari tabungan Adele. Sementara mantan suami Adele sendiri rupanya telah hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dan jarang sekali memikirkan nasib Henry, anaknya. Henry yang tak ingin melihat ibunya terus bersedih larut dalam kesendiriannya. Sesekali dia pun berusaha menghibur dengan menawarkan ibunya beberapa pilihan dan melakukan apa saja yang diinginkan oleh Adele sang ibunya, seperti memijat, menemani menonton bioskop, atau membawa ibunya ke tempat teater dansa. Hal ini dilakukan Henry agar ibunya masih dapat melakukan apa yang biasa ia rasakan bersama mantan suaminya dulu. Namun meskipun begitu, rupanya Adele masih belum bisa melupakan trauma yang pernah dia alami setelah ditinggalkan oleh mantan suaminya, guys. Suatu hari Henry bersama ibunya pergi ke supermarket untuk membeli sebuah baju dan kebutuhan pokok mereka. Ketika ibunya sedang memilih-milih baju, Henry kemudian meminta izin untuk melihat komik keluaran terbaru di sana. Adele pun mengizinkannya asalkan Henry tidak boleh berkeliaran terlalu jauh. Dan saat Henry sedang melihat-lihat komik tersebut, tiba-tiba seorang pria dengan luka tusuk di perutnya menghampiri Henry. Dengan polos, Henry pun memberitahu pria itu kalau perutnya sedang terluka. Pria itu pun menjawab kalau dia sudah tahu hal itu. Dan oleh karena itu, pria ini ingin meminta tolong kepada Henry untuk mengobati lukanya, guys. Pria ini juga bertanya bersama siapa Henry datang ke supermarket itu. Dan Henry menjawab kalau dia datang bersama ibunya yang bernama Adele. Henry pun membawa si pria ini bertemu dengan ibunya. Pria ini lalu memperkenalkan dirinya dan ia bernama Frank. Dan mengatakan kepada Adele kalau dirinya sedang terluka dan membutuhkan pertolongan mereka. Melihat Henry bersama pria tak dikenal, Adele lantas menjadi ketakutan dan menolak. Tapi Frank yang menunjukkan diri sedikit memaksa dan meminta Adele tetap harus mau mengobati lukanya, membuat Adele semakin ketakutan. Sehingga karena takut anaknya diapa-apain oleh Frank, Adele pun dengan terpaksa menolongnya, guys. Dalam perjalanan pulang itu, tidak ada percakapan sama sekali antara mereka karena tanpa Adele dan Henry sangat gelisah dengan kehadiran Frank. Setibanya di rumah dan di situ kebetulan sekali tersiar berita yang menunjukkan wajah Frank di televisi yang pada akhirnya memaksa Frank sedikit menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Frank ternyata adalah narapidana yang baru saja kabur dari rumah sakit yang ada di penjara. Adele dan Henry yang mendengarkan tentu menjadi semakin ketakutan dan hanya bisa diam tak berkata apa-apa. Di sini Frank mengatakan kalau dirinya hanya ingin menumpang di rumah ini selama 1 hari saja. Dan itu dikarenakan kaki Frank masih sangatlah sakit setelah sebelumnya terkilir, yang diakibatkan jatuh dari lantai 2 saat mencoba kabur, guys. Frank juga berjanji tidak akan macam-macam kepada mereka, asalkan Adele dan Henry juga mau merahasiakan keberadaannya. Setelah mendengarkan cerita Frank, Adele pun akhirnya mengizinkan untuk menginap di rumahnya. Keep in mind,
Chambers was recovering from appendicitis. Kemudian untuk membuat situasi seolah-olah ini adalah penculikan, Frank meminta izin kepada Adele untuk mengikat tubuhnya ke kursi dengan tujuan agar tidak disalahkan jika sewaktu-waktu polisi berhasil menangkap Frank. Setelah itu Frank mencuci daging yang ada di kulkas dan mulai memasak makanan untuk Adele dan Henry. Melihat keahlian Frank dalam memasak, Adele dan Henry seketika itu menjadi kagum kepada Frank. Setelah makanan siap, mereka pun menyantap makanan itu bersama-sama. Dan tak lupa juga Frank menyuapi Adele agar ibu dan anak ini sadar kalau Frank bukan seperti apa yang selama ini diberitakan di televisi, guys. Beberapa waktu ketika malam hari, saat situasi di luar sudah aman, Frank pun melepaskan Adele dari ikatannya. Karena Frank juga tidak tega melihat Adele terus-terusan diikat. Dia lalu mempersilakan Adele dan Henry untuk beristirahat, di mana Adele dan Henry tidur di kamarnya masing-masing. Sementara Frank memilih tidur di sofa. Keesokan harinya ketika Henry terbangun, rupanya Frank sudah menyiapkan mereka sarapan. Sambil menyantap makanan buatan Frank, Henry terus melihat ke koran yang memberitahukan kalau Frank sedang dicari polisi. Frank yang menyadari apa yang difikirkan oleh Henry lalu mengatakan kalau media selalu melebih-lebihkan berita dengan 10% fakta dan 90%-nya adalah kebohongan. Tak lama berselang datanglah Adele yang baru usai mandi dan siap makan bersama mereka. Di sini Frank bertanya kepada Adele, kapan ada keberangkatan kereta dari sini ke Kanada? Tapi sayangnya Adele tidak mengetahui hal tersebut, guys. Setelah mereka sarapan bersama, Frank mulai mengerjakan pekerjaan rumah seperti menambal tembok dan memperbaiki mobil Adele. Tak cuma itu saja, Frank juga mengajari Henry cara bermain baseball yang benar. Setelah seharian mengerjakan pekerjaan rumah, Adele dan Henry akhirnya mulai sadar kalau Frank ini ternyata bukanlah orang jahat yang harus ditakuti. Sebagai bentuk balas budi, Adele pun bersedia menjahitkan celana Frank yang sudah robek. Dan di momen inilah, Frank tak sengaja melihat ada luka di kaki Adele. Dia pun lantas bertanya dari mana Adele mendapatkan luka tersebut. Dan Adele menjawab kalau luka itu ia dapat saat Adele terjatuh dalam latihan dansa. Berselang beberapa waktu terdengar suara ketukan pintu yang begitu keras. Dengan segera Frank menyandera Adele, lalu menyuruh Henry berbohong dengan mengatakan kalau Adele sedang tidak ada di rumah. Dan ternyata yang datang adalah tetangganya yang sambil membawa seember buah. Tetangga itu pun bertanya di mana ibunya sekarang. Dan Henry menjawab kalau ibunya sedang pergi ke pasar dan tidak ada di rumah. Mendengar jawaban Henry, tetangga ini lantas mengingatkan Henry kalau ada narapidana yang kabur ke komplek mereka. Maka dia meminta agar Henry bersama ibunya lebih berhati-hati lagi. Setelah semuanya aman, Frank kemudian meminta izin kepada Adele untuk membuat kue menggunakan buah tersebut. Adele pun mengizinkannya dan Frank segera mengajak Adele dan Henry untuk ikut membantunya, guys. Sambil mengajari mereka bagaimana cara membuat kue yang sangat enak. Setelah berhasil membuat kue yang sangat enak, mereka pun langsung menyantapnya bersama-sama. Sejak saat itu Frank dan Adele pun mulai dekat, mengingat sosok seperti Frank lah yang sebenarnya dia idam-idamkan oleh Adele selama ini. Tak lama kemudian, di luar terlihat banyak polisi berpatroli yang terus mencari keberadaan Frank. Menyadari hal itu, Frank pun memutuskan akan pergi malam itu juga dari rumah Adele. Mengingat juga sebelumnya, Frank hanya meminta waktu tinggal di sana hanya 1 hari saja. Namun Adele malah mencegah Frank sambil mengatakan kalau Frank bisa tinggal di sini dalam beberapa hari lagi. Terlebih juga luka di perut Frank belum sembuh total.
Mendengar hal itu, Frank pun akhirnya bersedia tinggal di rumah Adele selama beberapa hari lagi, sambil memikirkan kemana dirinya akan pergi besok. Dan di malam ini juga Adele dan Frank pun akhirnya melakukan bercocok tanam guys. Sementara Henry hanya bisa diam sambil menyimak suara desahan ibunya yang sedang bercinta dengan Frank. Keesokan harinya seperti biasa, Frank selalu membuatkan sarapan untuk Adele dan Henry. Frank juga bahkan kembali melakukan pekerjaan rumah seperti memotong kayu dan memperbaiki tangga. Tak cukup itu saja, Frank juga tak lupa mengganti ban mobil Adele yang sudah gundul, serta membersihkan talang air di atap rumah yang tersumbat akibat dedaunan yang jatuh. Semua hal yang dilakukan Frank ini pun membuat Adele semakin simpati dan mulai membuka diri kepada Frank. Lalu siang harinya, Henry disuruh ibunya untuk berbelanja bahan makanan ke supermarket langganan mereka. Dengan semangat, Henry pun mengayuh sepedanya pergi ke kota itu. Dan setibanya di sana, Henry langsung mencari barang-barang yang sudah ditulis dalam kertas belanjaannya. Di sana, Henry kemudian tak sengaja melihat seorang gadis seusianya guys, yang secara tiba-tiba mengejaknya berbicara. Dan gadis ini bernama Sarah. Setelah pulang, Henry yang sangat senang karena tadinya sempat mengobrol dengan Sarah, tak sengaja lupa mengunci pintu rumahnya. Hal ini akhirnya membuat salah satu tetangganya nyelonong masuk begitu saja. Mungkin karena dia merasa sudah sangat dekat dengan Adele, dan tetangganya tersebut ternyata ingin menitipkan anaknya yang disabilitas kepada Adele, karena dirinya harus segera keluar kota untuk sebuah urusan dalam beberapa waktu. Karena tidak bisa menolak, akhirnya Adele bersedia menjaga anak tetangganya itu guys, sampai ibunya kembali nanti. Frank sendiri sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Dia justru langsung berkenalan dengan anak tersebut dan mengajak mereka bermain baseball bersama-sama. Pada momen ini juga, Frank mengajari Adele bagaimana cara memukul bola baseball yang benar. Adele pun tampak gugup karena ini adalah pertama kalinya dirinya dekat dengan seorang pria. Usai bermain baseball, mereka kemudian berkumpul di balkon rumah sambil bersantai. Hingga malam harinya tiba, mereka pun menonton acara TV di ruangan tamu. Dan secara tiba-tiba terlihat berita di televisi yang terus mengabarkan kalau narapidana bernama Frank masih belum bisa ditemukan. Tak lama secara bersamaan juga, tetangganya yang tadi akhirnya kembali untuk menjemput putranya. Dan Frank tentu saja segera bersembunyi guys. Dan di sini anak disabilitas ini kemudian mencoba memberitahu ibunya kalau narapidana yang sedang dicari polisi ada di rumah ini. Namun karena si anak ini mempunyai keterbatasan dan tak mampu mengatakannya dengan jelas, si ibu ini justru dibuat kesal sehingga langsung menamparnya dan membawa anaknya pulang guys. Keesokan paginya di perpustakaan, Henry pun duduk di dekat Sarah dan mereka pun mulai mengobrol di sana. Sarah pun mulai curhat tentang ibunya yang selalu mengusir dirinya jika di rumahnya ada pacar ibunya yang datang. Sarah yang menyadari ibu Henry juga adalah seorang janda, sama seperti ibunya. Lantas dia bertanya, apakah ibu Henry juga seperti itu? Henry pun menjawab ibunya tidak seperti itu. Singkat cerita, saat pulang sekolah, ayah kandung Henry tiba-tiba datang dan mengajak Henry untuk makan malam bersama keluarga baru ayahnya di restoran. Saat itu Henry tampak gugup saat ayahnya menyuruh dirinya berkenalan dengan saudara tirinya guys. People might get the wrong idea. 7th grade, I wouldn't even be born. Dan sampai pada akhirnya setelah makan malam itu berakhir, Henry pun diantar pulang oleh sang ayah. Dan ketika masuk ke dalam rumah, Henry tak sengaja melihat ibunya sedang asik berdansa bersama Frank. Menyadari Henry sudah pulang, Adele pun lantas menghentikan dansanya
Dan di kesempatan ini juga Adele kemudian memberitahu putranya mengenai rencana mereka, yaitu mereka berencana akan pindah ke Kanada dan tinggal di sana. Adele sangat berharap kalau Henry juga mau ikut dan betah tinggal di Kanada nanti bersama mereka. Mendengar kabar itu, Henry pun ikut bahagia karena kebetulan sekali Henry juga menyukai negara Kanada. Keesokan paginya mereka pun mulai mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa ke Kanada. Frank juga menyuruh Henry untuk tidak membawa semua mainan yang dia miliki, karena dia berjanji akan membelikan mainan baru untuk Henry nantinya di sana. Ketika Frank membantu Adele mengemasi barang-barang milik pribadinya, tiba-tiba Henry malah pergi dari rumah karena dia ingin berpamitan dulu dengan Sarah. Setelah bertemu, mereka pun menghabiskan waktunya bersama. Bahkan mereka berdua mulai mencoba merasakan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Di sisi lain, Adele bercerita kepada Frank tentang alasan dirinya dulu bercerai dengan mantan suaminya. Kala itu, suaminya yang tak sabar ingin mempunyai seorang anak. Kerap kecewa karena Adele seringkali mengalami keguguran, bahkan hingga 3 kali. Namun setelah kehamilan Adele yang keempat, akhirnya dia melahirkan Henry. Tapi suaminya justru malah tergoda dan pergi dengan wanita lain. Mendengar itu, Frank lalu meyakinkan Adele kalau dirinya adalah orang yang bertanggung jawab dan siap menjaga Adele serta Henry sampai kapanpun. Setelah itu, giliran Frank juga bercerita tentang masa lalunya dan bagaimana dirinya bisa masuk penjara. Kala itu, Frank memiliki istri bernama Mandy dan mereka mempunyai seorang anak. Namun setelah menjadi ibu, sifat asli Mandy ternyata mulai terlihat. Kalau dia adalah wanita nakal yang suka dengan pergaulan bebas, bahkan mulai menduakan Frank. Frank yang sudah muak dengan perilaku istrinya dan tak sengaja mendorong Mandy hingga tewas karena terbentur oleh tembok. Namun tak sampai di situ saja, Frank juga kehilangan bayinya yang lupa diangkat dari tempat pemandian. Atas kejadian inilah, Frank pun dijatuhi hukuman penjara dengan kasus pembunuhan. Keesokan paginya, sebelum mereka pergi, Henry lebih dulu menyempatkan diri mendatangi rumah ayah kandungnya guys, untuk menitipkan sebuah surat sebagai salam perpisahan. Kemudian ketika Henry akan pulang, di tengah jalan dia malah dihampiri oleh seorang polisi dan menawari Henry tumpangan. Meski Henry sempat menolak, tapi Pak Polisi ini tetap bersikukuh untuk mengantarkan Henry pulang sampai ke rumahnya. Setibanya di rumah, Adele pun begitu kaget melihat Henry pulang bersama seorang polisi. Polisi itu bahkan sempat melontarkan beberapa pertanyaan. Dan untung saja Adele bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan baik. Tak selesai sampai di situ saja guys. Polisi ini yang melihat mereka akan pindah juga ikut membantu Adele untuk membawakan barang-barangnya ke bagasi mobil. Sementara di atas, Frank masih bersembunyi sambil melihat dan mengawasi polisi tersebut. Tak lama akhirnya polisi itu pergi, dan dengan segera Adele bersama Henry menghampiri Frank. Dan Frank mengatakan kalau mereka harus segera pergi sekarang juga. Namun karena perjalanan mereka membutuhkan uang, akhirnya Adele bersama Henry pun pergi ke bank terlebih dahulu untuk menarik uang tabungannya. Setelah mendapatkan uang tabungannya, Adele dan Henry pun bergegas pulang. Sementara itu, Frank yang berada di rumah tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan tetangga Adele. Frank yang tidak sempat bersembunyi, akhirnya dia beralasan kalau dirinya adalah seorang tukang yang sedang memperbaiki perabotan di rumah Adele. Meskipun tetangga ini tampak percaya pada Frank,
Namun Frank terlihat khawatir kalau tetangga Adele ini tahu siapa dirinya. Tak lama kemudian Adele dan Henry pun sampai di rumah dan mereka semua pun bergegas untuk pergi. Namun sayangnya di waktu yang bersamaan tiba-tiba sekelompok polisi sudah datang dan mengepung rumah Adele. Dan di sini sudah dipastikan kalau tetangga tadi yang melaporkan tentang keberadaan Frank di rumah itu guys. Frank yang sudah merasa terpojok akhirnya dia mengikat Adele dan Henry agar mereka dianggap tidak bersekongkol dengan Frank oleh polisi. Frank pun akhirnya menyerahkan diri kepada polisi dan atas perbuatan melarikan diri itulah Frank dijatuhi hukuman 10 tahun di penjara ditambah 15 tahun karena ia melakukan penyekapan kepada Adele dan juga Henry, sehingga Frank dijatuhi hukuman 25 tahun di penjara guys. Sejak saat itu Adele pun harus menunggu bertahun-tahun untuk kebebasan Frank karena dia sangat mencintainya guys. Sementara Henry yang sekarang sudah tumbuh dewasa, dia sekarang juga sudah berpacaran dengan Sarah. Singkat cerita, Henry pun kini sudah menjadi pengusaha yang sukses, di mana dia membangun berbagai restoran kue yang resepnya dulu didapatkan dari Frank. Meski sudah sukses, tapi Henry tidak pernah melupakan Frank, hingga dia pun sesekali mengirim surat kepada Frank yang kini masih mendekam di penjara. Sebaliknya, Frank juga sering menulis dan membalas surat Henry karena Frank sangat bangga dengan kesuksesannya guys. Terlebih lagi kini Henry juga sudah menjadikan Sarah sebagai istrinya. Hingga tak terasa 25 tahun berlalu. Akhirnya Frank bisa menghirup udara bebas dari penjara. Walaupun sudah puluhan tahun menunggu, akan tetapi cinta mereka tetaplah utuh dan tak tergantikan oleh orang lain. Bahkan kini mereka juga memutuskan untuk tinggal bersama untuk selamanya guys. Hingga film pun berakhir. Gimana guys, itulah alur dari film ini. Mohon maaf dari gua kalau ada kesalahan penyampaian kata dari alur yang saya bawakan. Dan di sini gua cabut dulu guys. Dadah.